Halo guys, nah jadi kali ini kita akan melakukan video Q&A. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan para followers saya yang bertanya tentang ada apa sih seputaran ilmu komunikasi yang ada di UIN atau di Makassar. Nah, mengenai ilmu komunikasi di UIN pasti banyak yang penasaran kan kalau ilmu komunikasi di UIN itu ada apa aja sih, tentang di dalam itu bagaimana dengan yang lain-lainnya. Nah, semua itu tadi sudah saya upload di Instagram Q&A itu, terus teman-teman banyak yang memberikan pertanyaan, sekitar ada 10 pertanyaan yang akan saya bacakan dan akan saya jawab gitu. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi kita mulai aja ya pertanyaan pertama. Nah, pertama itu datang dari entahlah itu siapa, apa itu IKOM. Nah, ini pertanyaan yang sangat basic nih teman-teman, karena apa itu IKOM? Nah, IKOM itu adalah jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah salah satu jurusan yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Nah, jurusan ilmu komunikasi ini adalah jurusan yang sangat keren loh teman-teman. Selain bisa melatih kita berbicara dengan komunikatif, membantu kita dalam public speaking, jurusan ilmu komunikasi juga sangat keren karena selalu melakukan acara-acara yang sangat wow di dalam fakultas gitu. Selanjutnya tuh pertanyaan kedua datang dari entahlah siapa lagi. Sejak kapan ilmu komunikasi ada di UIN? Nah, setahu saya jurusan ilmu komunikasi UIN Alauddin Makassar itu sudah ada sejak tanggal 1 September 2008. Lanjut, pertanyaan ketiga itu pertanyaan siapa kepala jurusan ilmu komunikasi sekarang? Nah, bagi teman-teman semua yang ingin masuk di ilmu komunikasi, yang sudah masuk atau yang di luar sana yang ingin bertanya, siapa sih ketua jurusan kita di ilmu komunikasi UIN Alauddin Makassar? Jadi, ketua jurusan kita adalah Bunda kita tercinta, Ibunda Dr. Asni Jabarang MSI. Ketua jurusan yang menjabat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 insya Allah nanti. Terus pertanyaan keempat itu prospek kerja IKOM. Prospek kerja pasti itu. Selain kita tahu sendiri ya, ilmu komunikasi kan kita berbicara dengan komunikasi. Di mana-mana itu semua butuh komunikasi. Di mana-mana kita harus berbicara, kita harus komunikatif. Nah, di dalam pelajaran atau jurusan ilmu komunikasi ini, kita diajar tentang public speaking, berbicara tentang humas atau public relation, kita berbicara tentang broadcasting, jurnalistik, fotografi, sinematografi, semua kita pelajari. Jadi untuk pekerjaan yang ada di ilmu komunikasi itu sangat banyak pemirsa bisa bekerja di pertelevisian, di perusahaan sebagai humas atau PR, bisa melakukan jurnalis sebagai pewawancara, sebagai pembawa berita, bisa jadi MC, di mana saja kita bisa ditempatkan karena di mana-mana kita butuh komunikasi ya. Jadi buat teman-teman jangan ragu untuk masuk di jurusan ilmu komunikasi karena ilmu komunikasi itu jaya ya. Terus pertanyaan selanjutnya, dosennya bagaimana? Oke, dosennya menurut pribadi saya di teman-teman, kalau dosen-dosen di UIN Alauddin Makassar itu semua pasti di universitas manapun itu dosennya pasti beragam kepribadiannya atau karakternya. Nah, di UIN sendiri ini dosen-dosen di jurusan ilmu komunikasi itu sangat keren-keren loh teman-teman. Kenapa? Karena dimana kita dengan mahasiswa, dengan dosen itu kita saling berinteraksi, kita saling bertukar pendapat, saling belajar kan. Dosennya dengan menurut saya nilainya itu sangat sportif, tidak ada yang kayak permainan di belakang gitu. Karena setahu saya dari semester 1, 2, 3 semua dosen-dosen itu sangat asik-asik teman-teman. Teman-teman itu asik-asik sih iya. Terus selanjutnya semoga ping selalu. Semoga ping selalu. Oke, mungkin maksudnya tuh kan ping itu melambangkan cinta. Mungkin maksudnya semoga ping selalu kita selalu cinta dengan ilmu komunikasi, mau itu sudah lulus atau sekarang itu kita harus tetap cinta dimanapun nanti kita berada. Sudah lulus kita harus tetap cinta dengan ilmu komunikasi gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan ke-7, ke-8, ke-berapa? Dan nanti apa betul IKOM banyak cewek cantik sama ganteng ya? Ketawa tutup huruf
Anda nih teman-teman, sebagai penglihatan, sebagai anak-anak di jurusan lain mungkin yang sudah memantau ikom atau jurusan ilmu komunikasi sendiri, bagaimana menurut teman-teman dan menurut penonton nanti, bagaimana sih ilmu komunikasi itu? Apakah emang cantik-cantik dan ganteng-ganteng? Iya, kalau menurut saya sendiri itu jurusan ilmu komunikasi banyak cowok gantengnya, banyak cewek cantiknya. Selain cowok ganteng dan cantik, jurusan ilmu komunikasi juga banyak mahasiswanya yang sangat berprestasi, baik di dalam kesenian, akademik maupun di mana itu. Karena yang saya lihat di ikom ini juga banyak seleb loh teman-teman, banyak seleb-seleb atau banyak orang-orang yang bisa dibilang terkenal di sosial media gitu. Selanjutnya pertanyaannya, apa basicmu di ikom sampai sekarang belum mendalami? Oke, ini pertanyaan bahasa logat Makassar. Apa basicmu di ikom sampai sekarang belum mendalami? Itu kalau dari saya ini pertanyaan pribadi untuk saya, karena apa basic saya di ikom? Basic saya itu di ikom, saya ingin masih mempelajari dan masih terus menambah skill public speaking saya. Kenapa? Karena kebetulan saya sekarang lagi ingin mendalami job MC begitu. Jadi di mana-mana tuh MC kan harus komunikatif, harus berinteraksi dengan penonton yang kita sampaikan acaranya gitu. Jadi di dalam berkomunikasi dalam MC itu kita harus melakukan public speaking tanpa harus terbata-bata. Karena sekarang saya jujur masih terbata-bata dalam berkomunikasi. Jadi di mana itu ilmu komunikasi adalah memang betul-betul wadah untuk kita melatih dan menambah skill kita untuk bekerja meraih kesuksesan kita di masa depan. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya itu ada dua, tapi ini pertanyaan mirip. Dia bilang, bagaimana kesan Anda di ikom A? Pertanyaan kedua itu, kesanmu jadi anak ikom semester 3, maksudnya sama-sama tentang kan. Ini kok tahu ya, kelas saya kelas A. Jadi FYI guys, kelas ilmu komunikasi di angkatan 2021 itu, atau di angkatan saya semester 3 itu ada 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan C, dan saya di kelas A. Kesan saya sebagai anak ilmu komunikasi di semester 3 ini, sejauh ini kan saya sudah berada di semester 1, 2, 3, kesan saya itu sangat keren loh, karena saya tidak menyangka saya bisa berada di titik ini di ilmu komunikasi di Negeri Makassar, yang awal-awalnya saya merasa bahwa bagaimana ya nanti saya di sana, apakah saya bisa berbaur dengan orang-orang, apakah bisa melakukan hal ini, tugas ini, dan ternyata alhamdulillah saya merasa didampingi dengan orang-orang baik di luar sana yang bisa membantu saya dalam mengerjakan tugas, dalam berteman, dalam apapun itu. Jadi di dalam ilmu komunikasi kita harus juga melakukan bergaul dengan teman-teman yang lain, dengan berkomunikasi dengan baik, bersosialisasi dengan orang, supaya kita merasa bahwa di ilmu komunikasi ini memang pertemanannya keren-keren dan tidak ada yang fake begitu. Oke. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan 10. Wah, ternyata di pertanyaan-pertanyaannya sangat-sangat keren-keren ya, dan ternyata itu sudah tidak saya harus berada di pertanyaan terakhir atau pertanyaan 10, yaitu pertanyaannya, apa harapan mahasiswa ikom untuk ilmu komunikasi ke depannya? Oke. Nah, karena ini adalah pertanyaan untuk mahasiswa ikom, jadi yang akan menjawab pertanyaan terakhir ini adalah spesial dari teman-teman ilmu komunikasi. Mau tahu apa jawabannya? Mari kita saksikan. Apa harapan Kakak AL untuk ilmu komunikasi ke depannya? Saya harap ilmu komunikasi semakin maju dan trendy ya di kalangan anak muda. Harapan Kakak Mukminin untuk ilmu komunikasi ke depannya? Bisa diwadai lagi untuk mahasiswa ilmu komunikasi supaya mahasiswa ilmu komunikasi bisa lebih berprestasi lagi. Halo Kak Karsal, halo Ijo. Bagaimana harapan kalian berdua untuk ilmu komunikasi ke depannya? Semoga ilmu komunikasi Aladdin Makassar tambah hebat, tambah jaya, dan tambah menciptakan mahasiswa berprestasi. Semoga makin banyak peminat, semakin banyak mahasiswanya, dan semoga makin jaya. Wah, mantap. Apa harapan Kakak Anissa untuk ilmu komunikasi ke depannya? Jadi saya pribadi berharap semoga dengan jurusan ilmu komunikasi atau adanya jurusan ilmu komunikasi ini bisa melahirkan generasi-generasi penerus bangsa seperti menjerumus ke PR atau public relation, bisa menjadi jurnalis atau wartawan, dan sebagainya. Terima kasih. Harapan Kakak Rahmat untuk ilmu komunikasi ke depannya?
semoga bisa mendapatkan akreditasi A. B tempatnya. Harapan Kakak Alam untuk ilmu komunikasi ke depannya semoga makin keren. Ya. Oke, kalian berdua apa harapan kalian untuk ilmu komunikasi ke depannya? Harapan saya untuk jurusan ilmu komunikasi kedepannya semoga menghasilkan alumni Harapan saya sih semoga orang-orang di luar sana yang selalu menganggap bahwa komunikasi itu cuma kalau jurusan komunikasi itu hanya menganggap bahwa jurusan komunikasi itu belajar komunikasi secara efektif, padahal banyak hal yang dipelajari di komunikasi, dan semoga mereka mengetahui bahwa masih banyak yang perlu diketahui. Apa harapan Kakak Sasa untuk ilmu komunikasi ke depannya? Semoga ilmu komunikasi bisa merubah alma maternya menjadi warna pink dan tubuhnya juga warna pink dan tetap jaya. Amin. Apa harapan Kakak Asifa untuk ilmu komunikasi ke depannya? Harapan saya semoga ilmu komunikasi itu tetap sukses dan banyak yang dan tertarik untuk masuk di ilmu komunikasi. Terima kasih. Harapan Kakak Gila untuk ilmu komunikasi ke depannya? Jaya. Nah guys, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan Q&A sekitar ilmu komunikasi yang ada di UIN Alauddin Makassar. Jadi itulah tadi jawaban-jawaban yang sangat keren-keren dari teman-teman ilmu komunikasi dan juga jawaban yang sangat sederhana dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah guys.